Kami tim pujian dan penyembahan yang pagi ini bertugas melayani Tuhan di ibadah pada pagi ini mengucapkan kepada Bapak Ibu Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut untuk masuk di hadirat Tuhan, saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan membacakan satu ayat yang sangat pendek, dan ayat ini mengingat kita untuk kita setia kepada Tuhan. Kita semua berdiri, kita akan bacakan satu kalimat yang sangat pendek, tetapi firman ini mengingatkan kita, meneguhkan kita. Minta tolong operator Keluaran 20 ayat 8. Keluaran pasal 20 ayat 8. Kita nanti akan bacakan bersama-sama Bapak Ibu, supaya motivasi kita pada pagi ini tidak salah, tetapi motivasi kita pada Tuhan yaitu untuk memuji, menguduskan hari Sabat. Keluaran pasal 20 ayat 8. CD tidak, di belakang tidak nyala, saya kira. Oke. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kurang kenceng Bapak Ibu. Hari ini kita kenceng semangat pada Tuhan. 1, 2, 3. Ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. Amin, Tuhan berkati. Bapak Ibu, saya serahkan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, di kondisi pandemi hari ini tidak ada yang terluput dari dampak. Semua kena imbasnya, tetapi kita percaya Tuhan akan tetap memelihara kita. Ya, Tuhan yang sangat baik. Ya, Tuhan yang sangat baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan itu baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku percaya, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Begini Bapak Ibu, kita puji Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan itu baik. Amin, haleluya. Dalam segala yang terjadi, tetap ku percaya, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau.
sembah Kau Bapa, beriku selalu menyenangkan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, oh, sembah agama, ku membalas kasih. Ku sembah Kau Tuhan Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, beriku selalu menyenangkan-Mu. Beriku Tuhan, beriku selalu menyenangkan-Mu. Beriku Tuhan, beriku selalu menyenangkan-Mu. Beriku selalu menyenangkan-Mu. Kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, hari ini kita memuji, kita besarkan nama-Nya, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Kau yang diagungkan, Kau yang disembah, Kau yang ditinggikan oleh umat-Mu ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi hikmat-Mu dengan apa-Ku bahas, dengan apa-Ku bahas, Tuhan. Saya puji dan sembah. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi jimat-Mu dengan apa Tuhan, dengan apa-Ku bahas, Tuhan. Saya puji dan sembah. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Doa mengawali pada pagi ini saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya Bapa, ya Aba, yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, kemuliaan dan kemaksuran hanya bagi Engkau ya Raja kami, ya Tuhan kami. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang berkarya atas kami semua. Roh Kudus yang menguasai seluruh ruangan hati dan pikiran kami. Roh Kudus yang menguasai seluruh ruangan tempat ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan atas kehadiran-Mu. Biarlah kami boleh menikmati suasana ilahi, suasana surgawi melalui ibadah pagi hari ini. Berkati setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kalau kita mengecap yang manis enak sekali ya, makanan manis itu nikmat. Tetapi ketika kita mengecap makanan yang pahit, pedas, luar biasa. Seperti halnya pada pagi ini Bapak Ibu, kita pandemi semua merasakan begitu sulit, begitu susah. Tetapi Tuhan mengajarkan untuk kita mengecap artinya menikmati. Kita menikmati berkat.
ujian pergumulan apapun yang kita hari ini hadapi. Karena Tuhan tidak ingin kita mengucap syukur, kita diberkati saja, diberkati tok kita mengucap syukur tidak. Ketika kita di lembah maut, kita di dalam beban berat, tetap mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Kita akan ajak berdiri semuanya, kita akan puji Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih sejati Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih sejati Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin melihat tangan Bapak Ibu saudara semua di atas, dua-duanya di atas. Coba tepuk tangan satu arah. Begini. Kompak. Nah, itu Tuhan luar biasa. Oke, kita akan pujikan Seke dari Gusti yang berkati.
hatiku ayam, hatiku ayam tenang, hatiku ayam tenang. Kau beriku bagi Yesus damai ini. Aku barangkali ada kesaksian, berikan waktu satu orang saja, singkat, padat, karena semua ada hitungan dengan waktu. Kalau ada yang menyaksikan kisah kasih cinta Tuhan, Oke. Salam Bapak Ibu. Kita berada di tempat ini anak anugerah pada Tuhan. Kita berada di tempat ini karena Tuhan, bukan karena gagah kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi Tuhan. Tuhan sudah menghiasi hidup kita ini dengan luar biasa. Kami hanya tidak menyaksikan tindakannya Tuhan, tidak, tapi kami hanya rindu pandemi ini. Kami sudah lama tidak suara jelek kami untuk saya, ini pujian saya sampaikan. Kami ingin memuji Engkau hiasi dengan kehidupanku. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Biarlah sudah Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan.
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada di sini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini karena memang kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagimu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu terima kasih. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur dan berterima kasih kita berdiri di tempat ini atas kemurahan Tuhan. Amin. Dan kami percaya kita sambut untuk pelayan Tuhan yang baru ini, Bapak Didi. Biarlah Tuhan semakin dipakai Tuhan, sungguh luar biasa di dalam KPR ini. Amin. Puji Tuhan. Mohon Bapak Didi. Luar biasa Bapak Nus mempersembahkan pujian. Memang Bapak Ibu, kita ini detik ini masih hidup karena di tetangga RT saya tadi malam ada yang meninggal, dan itu akan terus karena kita menunggu hati Bapak Ibu. Tidak ada yang abadi kok di dunia ini. Kita nanti pulang dari sini ya kita tidak nyedak nih gitu, tidak. Tetapi bisa saja kita dipanggil Tuhan saat-saat sekarang ini. Itu tidak mungkin, tidak mustahil. Karena kemarin saya mendengarkan firman Tuhan di radio bahwa Bapak Pendeta yang menyampaikan firman ini, sepertinya hari-hari ini kematian itu kok sangat dekat dengan kita. Betul Bapak Ibu. Saya dengarkan radio itu. Hamba Tuhan ini mengatakan, sepertinya kematian hari-hari itu sangat dekat dengan kita. Sangat betul, saya amin itu. Sebab itu Bapak Ibu, maksudnya supaya kita berjaga-jaga. Supaya kita berjaga-jaga. Karena pencuri datang, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Artinya kita mati kapan? Kita tidak tahu. Tapi satu hal, kita akan berjaga-jaga dan berdoa senantiasa supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya ajak pakai berdiri, kita siapkan hati kita
untuk dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah kehidupan, pengharapan bagi kita, Dia keselamatan bagi kita. Dia adalah kebenaran bagi hidup kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup istighfar, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup, yes, thank God, ku hidup bagimu, aku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
kasih-Mu. Selamaku hidup untuklah Tuhan, selamaku hidup. Bumi bagimu, mataku bebas. Tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus. Lagu dan gembala, saya silakan Bapak Gembala. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sumber firman, dan Bapa adalah firman yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Kasih-Mu tak berkesudahan dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan, merenungkan bersama firman dan kebenaran-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami. Roh Kudus, jamah hati dan pikiran kami, supaya kami disanggupkan untuk memahami, untuk mengerti akan firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami dituntunnya, hidup kami dikuasainya, hidup kami diberkatinya. Terima kasih ya Tuhan. Izinkan kami berdoa saat ini, menyerahkan untuk setiap kami yang sudah hadir, dan juga mereka yang sakit. Mbak berdoa untuk orang tua Putin dan Bu Yas yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami mohon belas kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan Tuhan, supaya orang tua daripada Putin dan Bu Yas boleh kembali pulang di rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan, urapi, penuhi urapi dengan kuasa Roh Kudus. Beri kepada hamba-Mu yang terana ini pewahyuan ilahi, supaya dapat memperkatakan setiap kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji syukur, puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Di depan ini masih kosong ya, tolong maju aja ya. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu membuka Alkitab kita atau di dalam HP kita ini untuk membaca firman Tuhan. Jangan ada yang tidak membaca ya. Semuanya kita boleh membaca firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30
sampai dengan ayat yang ke 36. Cuman 6 ayat saja ya. Kita masih di bulan Agustus. Secara khusus kita bangsa Indonesia masih sangat kental dan teringat di dalam kehidupan kita. Kalau kita keluar, kita melihat banyak warna merah putih, bendera atau umbul-umbul yang dipasang, penjor dan sebagainya, yang mengingatkan kepada kita akan peristiwa yang sangat-sangat luar biasa bagi bangsa kita Indonesia, yaitu hari apa Bapak Ibu Saudara? Ya, kita memperingati hari kemerdekaan negara kita Indonesia. Untuk tahun ini yang keberapa ya? 76. Ada di sini usia yang sudah 76 tahun? Siapa yang usianya 76 tahun? Ada? Tidak ada. Berarti 75 ada. oh, belum berarti. 76 kok. 75 Pak. Jadi kita semuanya yang hadir di sini kelahirannya di atas tahun 45, betul ya? Ya, jadi kita lahir di tahun 46, 47. Jadi waktu proklamasi dibacakan kita semua belum lahir, apalagi saya, jauh banget ya. Masih ada di udara kita semua ya. Waktu Bapak Soekarno membacakan proklamasi, nah itu ya. Kemerdekaan itu kenapa kok bangsa Indonesia itu kok ingin merdeka, itu kira-kira apa Bapak Saudara? Hah? Dijajah ya. Enak kan dijajah sebenarnya? Dijajah enak enggak? Nah, kita kan enggak mikir manut penjajah wae kan gitu ya. Ya. Jadi fakta membuktikan bahwa dijajah itu sangat tidak enak, sehingga bangsa kita berjuang ya, berkorban bondo dunyo nyawa kan gitu kan, dan semuanya berapa ratus ribu nyawa yang telah menjadi tumbal untuk kemerdekaan kita. Karena bukan waktu yang singkat, kurang lebih ya 3 kali atau 4 kali umur manusia, bangsa kita ini pernah dijajah oleh bangsa lain. Di antaranya adalah Belanda dan Jepang yang paling terkenal ya. Sehingga bangsa kita ini berupaya gimana caranya supaya kita ini tidak dijajah atau tidak dikuasai oleh bangsa lain. Karena kalau kita dikuasai berarti seluruh harta kekayaan itu yang menentukan, yang memiliki, yang mengelola adalah penjajah. Ya. Sehingga bangsa kita dengan sepakat memang pada waktu itu, nah itu masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan ya, sehingga gampang sekali untuk diadu domba karena tidak ada persatuan dan kesatuan, sehingga mudah diadu kerajaan ini dengan kerajaan ini, mereka perang sendiri ya, penjajah tinggal melihat aja kan begitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini judulnya adalah kemerdekaan Kristen. Ya, kemerdekaan Kristen. Kita juga harus merdeka. Ya, kita harus merdeka. Merdeka dari apa? Mari kita akan lihat di dalam ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Betul ya? Mari kita baca, saya yang genap, Bapak Ibu yang ganjil. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya.
maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar dalam murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak dapat tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Sama-sama. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka. Nah, merdeka, saudara. Secara iman, secara rohani, kita juga harus paham bahwa kita ini orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Karena itu kita benar-benar harus merdeka. Uang sudah dimerdekakan kok masih kepengen dijajah. Dijajah dalam hal apa? Bapak Ibu Saudara, secara rohani, dulu sebelum kita ini mengikut Tuhan, sebelum kita ini menjadi orang Kristen yang benar, kita hidupnya masih di bawah penjajahan setan. Amin. Dulu, apa buktinya? Kalau kita ini masih dikuasai oleh atau masih dijajah oleh setan. Ya. Sebelum kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dulu kalau sakit Bapak Ibu dibawa kemana? Nah, pengakuan. Jujur. Dibawa ke dukun apa ke dokter? Orang pinter. Ya. Orang pinter itu pinternya dari mana? Apa orang pinter itu dia punya gelar doktor atau magister itu? Bahkan dia tidak pernah sekolah, tapi kok disebut sebagai orang pinter. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena kita belum tahu, ya, karena kita belum mengerti, sehingga kita melakukan itu. Yang notabene memang itu adalah sudah diakui di dalam masyarakat, ya toh, sebagai sebuah jalan keluar. Padahal itu adalah penjajahan secara rohani. Sebelum kita mengenal Tuhan jadi orang Kristen yang benar, Bapak Ibu Saudara, kita masih percaya dengan hal-hal mistis. Apa itu hal-hal yang mistis? Ayo. Kita masih ada di bawah itu. Bahkan hidup kita ini dihantui oleh rasa ketakutan. Betul? Ya, kalau tidak melakukan ini nanti geger seperti itu. Bener gak? Setan telah membuat ranjau-ranjau seperti itu, membuat orang terintimidasi, sehingga orang itu akan ditaklukkan dengan hal yang demikian. Itu artinya orang itu tidak merdeka, masih ada di bawah kutuk iblis melalui apa saja. Salah satunya adalah melalui keyakinan nenek moyang kita, melalui tradisi dan segala macam, sehingga orang dibuatnya takut, sehingga orang akan tunduk seperti itu. Tandanya ngeyel. Bener nggak? Mudah-mudahan yang ada di sini dengarkan baik-baik dan mudah-mudahan tidak ada.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mau saya demonstrasikan. Ya, saya masih menyimpan apa Bu? Ada itu, ya, benda-benda kegelapan yang kemarin saya dapatkan. Itu sisanya yang dulu itu dibuang, ya, itu masih ada berupa kereta kencana. Itu ada kuasa kegelapannya, ya. Apa ada yang mau beli? Hah? Ya. Ya. Ada yang mau? Supaya lebih nyata ya, mungkin diambil aja Mas. Nanti kita doakan di sini sama-sama. Setelah itu nanti dilelang ya. Supaya saya ngomong ini bukan kok ngomong kosong, tapi Anda harus banyak berdoa ya. Jangan main-main, ya, jangan main-main. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini contoh fakta dan realita. Sekalipun dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, katanya sudah beragama, tapi masih punya itu jimat kemat. Hah? Ya, jimat kemat, jopo montro. Nah, ini dalam bahasa Jawa. Ya, jimat kemat itu ya bisa berupa keris, ake, apalagi ya bisa berupa batu, bisa berupa apa segala macam lah, tulisan. Itu jimatnya, ya. Nah itu. Lalu apalagi? Ya, jopo montro berupa rapal-rapal yang dihafalkan, ya, yang dihafalkan. Seperti itu. Saya belum membongkar, tapi baru satu yang kereta kencana yang isinya raja. Nah itu. Gitu. Gak tahu itu isinya apa. Ya, tapi itu katanya, ya, katanya kalau yang mau memelihara ini, yang kereta ini, itu bisa memberikan keuntungan. Ya, hati, ya, itu bisa memberikan keuntungan. Orang bisa kaya raya. Makanya nanti saya tawarkan 1 miliar. Ya, setelah kita doa. Itu bisa kaya. Nah, ini lucunya di tingkat 3. Memberikan rezeki. Bagi orang yang lemah imannya tidak ini percaya, makanya buktinya ini mau, gitu loh. Dengan adanya barang ini, Mbak Ina itu 2 malam itu mimpi buruk terus. Dengan adanya barang ini, iya loh, hati-hati. Gak tahu tuh yang dibungkus itu apa. Kayak tasbih satu, yang saya lihat yang satu itu nggak tahu apa. Kayaknya si akik satunya. Betul. Ya. Itu mahal belinya. Mahal Bapak Ibu. Nah, bagi orang yang percaya, mahal pun dibeli. Karena punya keyakinan itu bisa memberikan keuntungan, bisa membantu. Memang setan bisa. Ingat ketika Tuhan Yesus dicobai itu. Benar nggak? Kalau kamu mau menyembah aku, maka seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Itu setan punya dunia ini, gitu loh. Dia menguasai memang dunia ini, sudah dikuasai oleh iblis. Sehingga siapa yang mau menyembah kepada iblis, maka iblis bisa berikan itu. Bener nggak? Bener kan? Ya. Entah dalam bentuk apa. Bisa berupa tuyul. Bener nggak? Ya bisa berupa babi ngepet, ya, CI ya, seperti itu, atau apa saja. Setan bisa melakukan itu memang. Karena itu kita harus sebagai orang Kristen, kita harus 100%
tinggalkan itu semua. Kita harus bersih dari itu semua. Tolong yang masih punya di rumah keris dan segala macam besok dibawa ya. Kita serahkan kepada Tuhan. Kalau panjenengan tidak bersih dari itu, Tuhan katakan apa? Sia-sia kita beribadah. Karena hatimu itu bukan 100% kepada Tuhan, tapi masih apa? Masih terikat oleh kuasa iblis dalam segala macam bentuknya. Ini salah satu contoh Bapak Ibu Saudara. Orang yang masih percaya dengan hal seperti ini berarti dia bukan orang yang merdeka di dalam Tuhan. Pasti orang yang seperti ini masih melihara seperti itu, dia hidupnya dihantui oleh rasa apa? Ketakutan. Loh, ini kalau bulan Suro, sekarang Suro ya? Nah, apalagi itu kalau nggak dimandikan, nggak dibersihkan, dia bisa ngamuk loh. Bisa lari-lari loh itu. Rohnya bisa ngamuk. Bapak Ibu Saudara, bener itu. Nah nanti kalau tidak, orangnya yang diserang. Setan itu kan licik, bapaknya mbahnya licik. Betul. Dia dikatakan bapak segala dusta. Ya, setan itu adalah bapak segala dusta. Dia pusing. Orang bisa dikasih kekayaan tapi tidak lama begitu, satu generasi setelah itu diambil lagi, habis semua. Benar gak? Diminta lagi habis. Itulah cara kerja setan. Tapi kalau berkat dari Tuhan tidak pernah habis ya habisnya. Bedanya itu ya. Kalau berkat dari setan itu memang ngedap-edapi Bapak Saudara. Ya, ngatasi dodol biting lho. Omahe 10 bayangkan. Hah? Dodol biting. Ya biting dikei daging apa? Daging ayam karo daging wedhus. Ya toh? Omahe 10. Ya toh? Mobilnya 10 ah. Ya. Coba dalam waktu begitu cepat bisa setan bisa tawarkan itu Saudara. Tapi lihat aja nanti satu generasi orang itu nanti meninggal, pasti meninggal. Nanti seperti apa? Nanti kan lama-lama habis satu persatu rumahnya jual sampai ludes. Ya, 0. Itu fakta dan realita. Cara kerja setan itu. Ya kan dihapusi kan sama setan. Kan gitu. Nah, makanya Bapak Saudara, kita sebagai orang-orang percaya harus merdeka, tidak boleh kita bersentuhan, tidak boleh kita menjalin MOU dengan setan. Nah, jangan sekali-kali kita ngomong MOU ini jadi ngerti ora. Apa kuwi? Nah, teken kontrak. Ya, benar, teken kontrak. Ya, pasti ada yang harus dikorbankan. Beberapa orang yang pernah saya temui dan pengakuan dari dia, saya sudah berapa kali menyaksikan itu. Sekarang makanya sudah meninggal. Ya, suatu saat itu namanya Mbah sopo saya lupa namanya dia. Orangnya lucu. Dulu coba dari Muslim. Ya, karena dia itu melarat terus, akhirnya dia itu mencoba kepengen golek piye ben sugih kan gitu ya. Akhirnya dia dibawalah ke tempat pesugihan Nyi Blorong. Gak tahu Nyi Blorong itu tempatnya ning ndi. Nyi Blorong Pantai Selatan. Pernah ke sana? Ya, apa yang terjadi Saudara? Singkat cerita, bapak ini ketemulah dengan juru kuncinya. Ya, setelah ketemu dengan juru kuncinya, dia diperlihatkan di sana itu ada gudang duit. Ya, gudang duit. Tapi untuk menuju ke sana itu harus melalui jembatan. Ya, melalui jembatan.
Begitu dia semangat, lah itu duit berapa miliar, triliun ya. Begitu dia menginjak itu, ternyata jembatan itu bisa ngomong. Begitu dia itu masuk ini, wah, sakitan. Wah, terus kok bisa seperti ini? Ternyata Bapak Ibu Saudara dijelaskan sama guru kuncinya. Oh, kok gitu gimana tuh Pak? Bisa ngomong? Ya ini gini Pak ceritanya. Jadi itu adalah orang-orang yang sudah dibantu oleh setan. Lalu tumbalnya itu disunduki seperti ini. Buat jembatan. Ya. Setelah dia terus gini, wes ora sugih ora paten. Itu ya. Ngerti maksud saya? Ora sugih-sugihan ora apa-apa. Yang penting saya tidak dijadikan seperti itu. Kayak dia pulang. Ya. Pulang cerita karo bojone, piye Mas? Wah, wis ora usah. Ya. Gua awake dhewe disunduki. Jadi seperti itu. Ya kan? Ini fakta dan realita. Bapak Saudara. Ya. Ini benar. Makanya hati-hati. Jangan hanya mengejar harta dunia, kepada dunia yang hanya sekejap. Paling berapa tahun sih? Ya kan? Wah, ketoknya glamor dan luar biasa. Tapi dalam waktu sekejap juga akan diambil lagi, kembali ke nol dan dijadikan tumbal seperti itu. Oh ya, saya tahu, baru ingat namanya Pak Muhammad Ngari. Udah meninggal orangnya. Wah, itu orang itu lucu. Saya senang karena lucu-lucunya. Ya, dia pernah cerita itu. Biasanya kan orang sana itu kan masih selamatan itu. Karena dia yang paling tua, maka dia ditunjuk sampean sing mujud nih. Wah, kepepet ya dijub nih lah. Jadi dia itu mau ngomong sak karepe dhewe, sing penting kok ora ngerti. Ya kan? Wis kaya bahasa Arab ngono lah gitu. Tapi sebenarnya bukan gitu. Ngomong bahasa apa gitu. Wah, kekol dia. Ngono yo amin gundul kok apa. Adik dhewe ora ngerti pokoknya. Wah, lucu-lucu lah orang. Seperti itu loh, Saudara. Itu kan satu kebodohan ya. Satu kebodohan gitu. Tapi itu diyakini, itu dipercayai. Ya, jadi orang yang masih di bawah kutuk itu mereka melakukan hal-hal yang masih ada di dalam tekanan daripada kuasa iblis dengan segala macam cara dan model dan bentuknya. Tradisi. Ya. Kita semua pasti melakukan itu. Ya. Masih sampai sekarang itu sedemikian rupa. Betul enggak? Sekalipun itu adalah namanya percaya dengan hal yang mistis. Ya. Misalnya orang mau melahirkan. Ya. Orang hamil dulu mulai kan, kita mulai dari nol aja lah, dari dalam perut dulu. Tradisi Jawa itu ada istilah nama meteng kayak diapakan Bapak Saudara? Hah? Tingkepan. Tingkepan itu berapa bulan? 7 ya. Tempat saya dulu juga begitu. Ya. Enek gambari wayang, lopo, terus dibelah gitu. Itu tingkepan ya. Nah, begitu. Dulu kamu juga melakukan seperti itu. Iya. Lopo kuning gambari wayang apa kuwi, Mbak? Hah? Janoko karo nek lanang kaya Janoko, nek wedok kaya Sri Kandi. Nah, itu pasti pernah melakukan. Pernah, Pak. Itu apa? Tradisi. Ya kan? Jadi harus tahu Sri Kandi itu wanita seperti apa. Janoko itu laki-laki yang seperti apa. Kan gitu ya. Nah, kenapa kok mereka tidak gambar bapaknya karo ibuke? Duwe Pak Elek.
Elek aku. Kenapa mesti harus Janoko? Kenapa harus Sri Kandi? Kira-kira Janoko ki enek tenan apa ora, Bapak Saudara? Janoko ki ning Ning wayang. alam nyoto ki kira-kira enek apa ora? Hah? Ora enek to? Lah iya, ngono kuwi lho, Jan. Sing jelas-jelas enek bapake karo ibuke sing gawe ora digambar. Malah sing ora ono diyakini, dipercaya. Wong wayang itu kan ya pola gawe dalang. Bener apa ora? Iya enggak? Ya. Nah itu sanepo ini gambaran-gambaran, petuah-petuah semacam itu, budaya. Ya supaya orang itu diingatkan seperti itu. Kasih nama Janoko itu sifatnya seperti ini. Kemudian Sri Kandi itu wanita yang seperti ini gitu loh ya. Tapi itu semua adalah fiksi sebenarnya. Tidak ada di alam nyata ini. Zamannya Janoko tidak ada. Betul nggak? Ya Mbak Men? Ya. Nah begitu. Mbah saya itu dulu kalau cerita wayang, Jan, pinter tenan. Aku yang wah ngono. Ya kan? Ngrungokne tenan. Tapi aku yo bingung, tak jane iki wayang ki enek tenan apa ora. Ya kan anak-anak kan sudah mulai kritis. Ya kan? Nah, seperti itu, Bu Saudara. Ya. Jadi itu adalah gambaran-gambaran. Nah, kalau orang tidak melakukan itu, ketakutan. Benar enggak? Meteng-metengan orang ditinepi. Kok iso lahir apa orang? Mau zaman saiki kok iso lahir apa orang? Kecil nek lahir ae. Betul enggak? Wong peso lho, Kak. Bener enggak? Orang usah takut ora iso lahir, gampang. Gawane nggone Al-Hasanah kono ya. Dalam waktu 1 menit langsung bisa lahir kan? Iya enggak? Itu zaman dulu. Gak bisa lahir karena apa? Zaman dulu itu belum ada. Iya, belum canggih. Belum zaman wong hari gini. Katanya ini juga udah zamannya milenial. Orang wedi ra iso nglairne. Halah. Pakai otak kita. Logika, betul enggak? Betul. Udah berubah. Karena itu kita tidak harus melakukan itu. Tidak perlu. Mungkin nanti saya mau ngambil tolong itu. Kalau kamu menjadi orang Kristen yang benar, tinggalkan itu. Tanganku ya loro gitu. Bapak Ibu Saudara, harus bisa. Amin. Jangan terus kita mau ditekan-tekan dengan kutuk iblis itu. Kami sudah memberikan contoh kepada panjenengan semua. Sopo saya tak undang di depan waktu Ina lahir, Abed lahir. Sopo ayo? Pak Sugeng, saksi-saksi yang lama-lama ini ada nggak? Nggak ada kan? Kami tidak melakukan. Soal lahir orang. Orang ucap sakono gede ini. Betul nggak? Lahir normal, lancar. Bahkan Abed yang anak kedua hampir aja lagi becak. Itu saya pertama kali melihat orang melahirkan. Ya waktu gundul si Cimi lahir ke dunia. Saya yang nampani, bayangkan. Karena bidannya masih jam 11.15 menit pada waktu itu. Ya. Orang surat hati ya yang blorot aja. Begitu naik di bed itu sudah langsung wah tampannya. Jadi bu bidannya bubur itu sudah dia datang, anak itu sudah di luar. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ditanam di mana? Ada nggak? Saya kasih lampu di situ. Ada nggak? Saya nggak kemana-mana loh. Sejak awal saya di sini loh. Ya di sini pastor situ. Ada nggak yang melihat ada lampu di depan situ? Ada nggak? Ayo, eleng orang yang tahun 2000
1999 sama 2001. Itu kelahiran 2 anak saya. Ada nggak yang melihat lampu hari-hari ya di depan itu? Ada nggak? Nggak ada. Karena saya ingin buktikan bahwa firman Tuhan ini benar, bahwa kuasa dalam nama Yesus itu lebih daripada itu. Kalau memang ada sesuatu, berarti Tuhan itu tidak benar, tidak sanggup melindungi saya, tidak bisa tidak sanggup membentengi kami. Saya ingin buktikan. Dan ternyata kuasa Tuhan Yesus jauh lebih hebat daripada itu. Amin. Ya. Nah, takut tidak diberkati? Siapa bilang tidak diberkati? Ya, sampai hari ini Tuhan tidak pernah membiarkan kami dan juga kedua anak kami. Bapak Ibu tahu sendiri sekarang bagaimana. Saya nggak perlu cerita. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini yang harus kita jalani. Jangan takut. Ya, jangan takut dengan kok yang dipasang oleh iblis untuk kita hidup dalam ketakutan. Ya, itu mau nikah bingung boleh dino, ya toh? Ojo iki geblake mbakmu. Karena turut-turut kabeh mbak kita itu sudah mulai dari nenek bapak Adam, orang yang adil Bapak Ibu Saudara. Habis. Benar nggak? Loh tiap hari ada orang mati loh, dan saudara kita semua kok. Turut-turut Pak. Asalnya wong loro, betul nggak? Iya kan? Jangan mau dibodohi. Alkitab katakan semua hari sangat amat baik, bukan baik, mana baik kok gue diunggahi menang. Baca di dalam kitab Kejadian itu, Tuhan ciptakan hari itu adalah sangat amat baik. Sama mau unggahi apa menang kalau semua mau diunggahi apa menang. Dan itu saya buktikan. Ya, dosen saya itu menikah pas dari Gawat lewat penuturan Jawa. Itu suruh tanggal berapa? Tanggal 1 ya. Makanya bulan kali ini orang digawe. Bener nggak? Sampai nggak tahu undangan nganten toh? Merenek toh? Gak enek. Tapi buktikan tanggal itu jadi manten. Apakah mereka tidak berkati? Sampai hari ini keluarganya harmonis, bahagia, anaknya jadi orang sukses semua. Pendeta, bener nggak? Saudara, kita harus buktikan bahwa firman Tuhan ini di atas semuanya itu. Siapa yang menciptakan hari? Tuhan. Kalau kita itu sudah malu sama yang menciptakan, kenapa kita mesti harus takut? Iblis pakai itu untuk menakuti kita, supaya kita itu tunduk kepada aturan-aturan yang dibuatnya. Ya, semua hari adalah sangat amat baik. Silahkan ambil waktu. Ya jangan takut. Itu yang nggak boleh. Kalau pilih hari wajib kita pilih, tentukan kan? Harus pilih hari. Misalnya liburan, ya, semua bisa hadir. Itu pertimbangannya. Jadi waktu kami menikah dulu, tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli itu hari pernikahan kami. Dulu ya. Dan itu waktu itu pas hari tanggal merah. Pro dan kontra dari keluarga kami. Kok dino apa? Dino apa waktu itu ya? Rabu ya? Dino Rebu. Rebu apa? Wis pokoknya Rebu. Itu Rebu geblake bae sih. Orang itu geblak atau pelayu terserah. Ya. Saya tidak percaya pada itu. Saya percaya kepada Tuhan. Bahwa hari itu yang saya pilih, pertimbangannya adalah hari libur, supaya teman-teman bisa hadir, yang mau hadir dan sebagainya.
Itu loh saudara. Ya. Jadi jangan mau kita ini masih ada di dalam penjajahan. Kalau waktu penjajahan itu kan kalau nggak manut penjajah diapakan? Dihukum kalau penjajah toh? Bener nggak? Iya. Nah kita ini sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kenapa kita mesti harus pengen lagi dijajah oleh setan? Dengan segala macam akal bulusnya, dengan segala macam hal-hal yang dibuatnya, supaya kita ini tidak lagi menjadi orang yang betul-betul merdeka, tapi masih dikuasai oleh tradisi dan lain sebagainya. Ya, benar nggak? Bertobat. Kalau kita masih percaya seperti itu, tinggalkan. Jangan mau kita dimanipulasi oleh iblis. Ya, jangan mau. Firman Tuhan nanti katakan apa? Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Betul ya? Menurut tadi di mana ya? Kalau ibu saudara ini Tuhan, dalam terjemahan, makasih Mas. Dalam terjemahan lain di dalam Alkitab itu, saya mau bacakan untuk kita semua. Itu dikatakan begini, ya menariknya itu, ya. Yesus berkata kepada mereka, kalian itu benar-benar menjadi murid-Ku jikalau kalian hidup seperti apa yang telah Ku katakan kepada kalian. Ini terjemahan sederhana. Kalau kita ini menjadi murid Yesus, salah satu cirinya adalah kita ini melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Coba tolong dibaca semua ya, mulai dari Matius saja deh, Matius sampai Wahyu ya. Tolong kalau sampean punya, tak kasih uang 100.000. Temukan kalimat begini, piton. Urung tidur lagi ngomong orang. Jajan. Berarti itu kan nggak masuk di Alkitab sini ya, nggak masuk perintah ya. Kayaknya kok mandi dengan kok lakon. Nah orang diperintahkan aja kok malah sampai gawe aturan dewi. Apa kurang nih kan aku? Bener nggak? Belanjaan coba boleh omong. Tak kayak 100.000. Berarti 200.000 guys ya. Ya. Apa mana? Tingkepanmu, berpodo kan? Kita kalau tingkepan ya. Beda ya. Oh iya gitu, guys. 300.000. Ya. Apa mana? Bapak saudara? Sirama. Sing ora tertulis ning kene iki ora usah. Aman apa dhewe. Dan kita nanti akan disebut sebagai murid. Saya ini sebagai guru loh. Kalau saya kasih soal kepada anak-anak, jawabnya mesti dengan pertanyaan. Ora usah sing ora ditangone mbok jawab. Salah apa benar, Pak Saudara? Hah? Salah ya? Wong orang takone kok malah dijawab, sing takone ora gelem jawab, iki jane iki murid kocok apa piye? Kan gitu loh Saudara. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang diperintahkan guru kita. Jangan kita ini ngeyel. Salah ngeyel. Repot ya? Bener gak? 7 ditambah 3, 15 Pak Guru. Bener apa salah? Hah? Tapi dia ngayal orang iso 15. Ya?
gurune iki sing edan iki muridnya kok guru. Bapak Saudara, Tuhan sudah memberikan ajaran dan aturan kepada kita. Makanya kita harus melakukannya. Kalau kita ini ingin menjadi murid Tuhan, itu kebenaran. Wes bener. Ya, karena itu kita ini harus betul-betul merdeka. Bagi orang yang masih percaya dengan barang-barang ini, kemudian masih takut kalau tidak melakukan ritual-ritual ini, berarti orang itu masih dijajah oleh apa? Ya, Bapa segala dusta dihapusi. Jogelem, habis Saudara, jangan mau. Karena Alkitab tidak memerintahkan loh. Orang Kristen itu dasarnya apa? Dasarnya apa Saudara? Alkitab, firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus. Itu yang harus kita jalani. Itu yang harus kita yakini dan harus kita percayai. Kuasa Tuhan Yesus itu lebih besar dari semuanya itu. Ya, lebih besar dari semuanya itu. Ya, tidak perlu kita takut. Tidak perlu. Kalau nanti Tuhan izinkan, perhatikan baik-baik. Kalau nanti Tuhan masih izinkan hidup saya sebelum diangkat Tuhan, lalu anak saya ini dilamar orang, ya, kan ini real loh. Waktu acara itu saya tidak akan pernah katakan ini mantu Bubak, tidak perlu. Orang lain sudah tahu semua. Saya udah tetangga gini, loh Pak Misael sudah mantu. Orang perlu dikandani ini Bubak orang itu mantu wes. Mantu saya pertama. Bubak itu kan pertama. Mantu pertama kan. Orang perlu takut. Nanti kalau tidak seperti itu, nanti siang, nanti miskin, segini-segini. Teman-teman goblok ya. Zaman sekarang. Ini betul saya katakan. Rezeki atau berkat Tuhan itu tidak ditentukan oleh itu. Kalau ada penelitian pendidikan, misalnya seperti itu, silakan. Benar nggak? Yang dikatakan rezekinya wakil, bocah kemelayan orang gelem kerja untuk duit kondi. Hah? Pengangguran, dari mana uang dapat? Sekarang ini sudah zaman milenial, Saudara. Kita ini sudah melek dengan firman Tuhan. Jangan mau terus dibodohi dengan hal seperti itu. Ya, nanti silahkan saksi dapat dengan ya perkataan saya hari ini. Kalau Tuhan izinkan itu. Ya nanti. Nah itu kan logis. Kalau saya tuh punya cerita gini, kalau nanti misalnya itu mantu misalnya ya, wah saya tidak akan nyetel terbanter, pakai begini aja dengan lagu-lagu instrumentalia. Gelar nang kono mangan wis karepmu pokoke silakan. Ya wis pokoke ini kan cita-cita. Wis panjenengan makan sepuasnya silakan. Silakan. Itu orang usah buang, orang usah nyumbang boleh. Bapak Ibu Saudara, nah kita perlu sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan aja. Itu loh. Lalu yang kedua, nah ini saya perlu katakan ya, ini penting. Sunat, ya, tidak boleh sunat diraya-rayakan seperti orang lain. Malu, bener nggak? Siapa waktu itu yang saya undang waktu Abed sunatan? Ayo, siapa ayo? Ada nggak? Abed itu sudah disunat tuh. Waktu itu saya undang-undang panjenengan nggak? Bikin acara rame-rame nggak di sini? Hah? Bikin nggak? Malu. Itu hidup apa? Itu hidup apa? Bahkan mungkin jemaat itu banyak yang tidak tahu waktu itu.
Kalau habis itu sudah sunat. Karena sunatnya itu di sawan kamu. Ya, waktu itu. Ya sudah. Bapak Ibu Saudara, jangan kita seperti orang lain yang masih dikuasai oleh kuk daripada iblis. Ya, saya sudah komitmen kalau panjenengan nyunatne undang aku mau teko. Ini saya sampaikan. Ya. Karena tidak diperintahkan di sini. Yang diperintahkan di sini apa? Pernikahan. Coba boleh tak kayak 500.000. Tuhan Yesus hadir di pesta sunatan. Nah, iya. 500.000 bukan 100.000 loh. Tenang tak kayak sumprit tak kasih. Bener. Baca ya, mulai Matius ya sampai Yohanes. Matius sampai Yohanes, cari Tuhan Yesus menghadiri sunatan. 500.000. Lumayan kan? Atau perlu tak kasih 1 juta? Nah. Yang tidak perlu ditulis ini, tidak perlu kita lakukan. Tidak perlu kita merasa bersalah, merasa berdosa, masih takut. Kita ini orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Jangan main-main. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, nanggung semuanya itu. Tapi mengapa kita ini masih mencoba untuk apa? Ya, untuk tetap mempertahankan itu. Ya. Ya, Bapak Saudara. Ini kebenaran. Makanya kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, jangan main-main. Lah mau mbak buyutku biar yang ngono podo iki alasane. Katakan apa? Kami ini keturunan Abraham. Loh, bangga kan? Dari keturunan Abraham katanya. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Kalian semua orang-orang yang munafik. Tuhan kencang bisa-bisa. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jadilah orang Kristen yang merdeka. Jangan mau kemerdekaan kita ini masih terus dihantui kita oleh roh ketakutan yang terus-menerus diingatkan dalam kehidupan kita. Dengan hal seperti itu. Ya. Jadi kalau mau bikin acara apa-apa saja, Bapak Saudara, tanya sama Tuhan. Gak usah takon Pak Didi bilang wong pinter, pinternya kaya apa sih? Itu loh ya. Dengan Tuhan itu lebih tahu mana kira-kira. Hah? Wong pinter kuwi lho sing diarani wong pinter itu kalau Tuhan itu kira-kira lebih tahu mana. Nah ini. Kok langsung aja Tuhan yang Maha tahu. Loh, tapi kan untuk perantara. Halah. Bapak Saudara. Tuhan itu bisa berbicara dalam hidup kita. Berdoa sama Tuhan, berlutut sama Tuhan. Kalau perlu doa puasa, itu di Alkitab ada. Doa puasa, merendahkan diri supaya Tuhan menuntun dan memberkati apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita akan lakukan. Jangan mau diperbudak dengan hal yang demikian. Ribet derek Gusti kuwi ora ribet. Kita aja yang sering meribetkan diri. Dikira itu apa? Bisa menjamin. Benar enggak? Ending-ending kan masalah perut aja kan? Ajaran itu? Beneran? Sampai tidak selamatan ora dikai berkat kira-kira grundel apa ora? Hah? Grundel toh? Lah yang ngono jarine yo. Sing penting doane lah, pret. Iya kan? Nyatane ora dikai apa? Berkat ya. Grundel. Bener enggak? Itu logis. Ya. Intinya itu masalah makan,
Makanya nek panjenengan kepengin ora dirasani tanggane, ya wis ngene ae, masak diterne. Itu yang saya lakukan di sini. Ya. Itu yang saya lakukan di sini. Ini kan masalah makanan. Wes meneng pokoke dikai panganan kuwi wes meneng ora dirasani. Betul apa betul? Manusia itu kan begitu. Ya. Itu sudah ditulis dalam Alkitab. Ya, dan mereka adalah masalah perut saja. Gitu ya. Berbagi enggak apa-apa, silakan. Ya. Boleh dengan ini bagi bawa makanan sisihkan 30 atau 20 lah, 20 aja. Nah, aku orang mana orang sudah cukup bagi saya. Ya, nah jadi tidak terlalu lah. Makanya bagi saudara yang Tuhan, mari kita sebagai anak-anak yang dimerdekakan, hidup kita betul-betul merdeka. Siap? Merdeka? Bagi di boten usah selamatan bae sing pun nggih. Mangke nek pengen selamatan, Mbak, undang kanca-kanca ae. Ayo ibadah syukuran ngono ae. Ya. Aku dikai dekem siji, Mbak. Nah, ngerti ra dekem? Kak sini enggak ada istilah dekem itu enggak ada ya? Enggak tahu ya? Dekem itu ingkung. Nah, itu. Itu kalau bahasa sana itu dekem. Ya. Jadi ayam satu sak ndase, sak buntute ya diolah. Wah, enak banget. Bagus saudara. Nah, bagi saudara yang kasih Tuhan, jadi jangan kita mau dibodoh-bodohi terus dengan hal seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kita. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Dan termasuk kutuk-kutuk itu Tuhan sudah tanggung. Kenapa kita mesti harus hidup terus di bawah itu semua? Tidak perlu. Kita sebagai orang yang beriman, yang percaya pada Tuhan, kalau kita sebagai murid Tuhan, tunjukkan kita ini menjadi murid yang benar. Ya. Mulane nek kepengin jenengan jadi murid yang benar, yo mlebu terus. Ya. Amin. Nek sampean sekolah sasi ping pisane kira-kira gurune piye? Hah? Piye? Nek sampean jadi guru, muridnya sampean ki sesasi mlebu sepisan. Kira-kira piye? Hah? Ya, pasti gurunya juga mikir ya. Kijan-kijannya sekolah tenan apa ora. Gitu ya. Makanya panjenengan iki sak wulan gur papat. Betul enggak? Timo kadang-kadang lah. Ya paling ora iki nek murid iki ya paling ora nek papat iku paling ora iki ya papat. Hah? Pelebune kan paling ora kan? Papat minimal papat gitu. Itu namanya murid yang sungguh. Panjenengan kepengen jadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh? Amin. Mlebu terus jam pelajaran. Ya. Nah, orang mlebu pas pelajaran kaya ngene, apa aku ora tau dikandani, nyalahne malah. Ya. Nah, biarlah Tuhan terus meneguhkan, menguatkan iman kita untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang benar dan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kemerdekaan kepada kami Tuhan, sehingga kami betul-betul sudah merdeka di dalam Engkau. Karena itu supaya kami tidak terus hidup di bawah kutuk dosa, hidup di bawah kutuk tradisi budaya. Berikanlah kepada kami kekuatan ya Tuhan, sungguh kami memahami bahwa kami adalah murid-murid-Mu, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dan dimerdekakan dengan darah-Mu yang kudus.
Sehingga segala kutuk dosa, kutuk tradisi, kutuk budaya, semua sudah dihancurkan, semua sudah dipatahkan dan dikalahkan dengan Engkau. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup. Jangan mau kita masih dikuasai oleh kutuk dosa, bahkan kuasa iblis dengan segala macam cara. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan kita firman-Mu dalam hati kami, sebab itu menjadi kekuatan. Firman-Mu itu akan terus-menerus mengajar mendidik kami, supaya kami menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Engkau. Syukur dan berdoa atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Ya, persembahan ini berguna untuk pekerjaan Tuhan yang terbaik ini. Kita nyanyikan Sa Jeki.
Tuhan akan mengembalikan berkat kepada Bapak Ibu Saudara semua berkali lipat. Kita akan berdoa syafaat pada pagi ini, persembahan bangsa negara kita, kota dan Kabupaten Madiun, tentunya juga Bapak Gembala dan Ibu Gembala di dalam pelayanannya, dan jemaat di tempat ini untuk semakin setia kepada Tuhan, mempergunakan waktu yang masih ada. Kita akan berdoa bersama-sama, dan saya mohon dengan rendah hati Ibu Surya untuk bersedia berdoa syafaat. Waktu saya berikan. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami anak-Mu boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Serta kami anak-Mu juga boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarkanlah setiap firman-Mu yang kami terima hari ini boleh menjadi rema buat setiap kehidupan kami. Terlebih firman-Mu boleh kami lakukan setiap harinya ya Bapak. Terlebih saat ini kami berdoa ya Bapak untuk persembahan yang sudah kami berikan pada saat hari ini Tuhan. Biarkanlah persembahan yang kami berikan hari ini boleh menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, terlebih buat menjadi berkat buat setiap pekerjaan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan senantiasa boleh berhasil, dan kami boleh mempersembahkan lebih baik lagi hari yang ini ya Bapak. Terlebih kami juga berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Tuhan berkati ya Bapak untuk bangsa dan negara kami dari setiap permasalahan yang ada di bangsa kami ini. Terlebih yang saat ini bangsa kami boleh mengalami suatu kesusahan, yang saat ini bangsa kami boleh merasakan ya Bapak semua dampak dari pandemi ini ya Bapak. Biarkanlah Tuhan pulihkan bangsa kami ini, biarkanlah Engkau sendiri yang bekerja atas bangsa kami. Terlebih Tuhan otoritas-Mu dan jaminan-Mu ada atas bangsa kami ini ya Bapak. Terlebih ya Bapak berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari RT, RW, lurah, camat, sampai kepada bupati dan gubernur, sampai kepada presiden kami ya Bapak. Tuhan berkati mereka boleh menjadi pemimpin yang jujur, yang adil untuk setiap kami anak-anak-Mu, warga rakyat Indonesia ini. Dan biarkanlah nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan melalui bangsa kami ya Bapak. Terlebih ya Bapak yang saat ini kami anak-Mu, bangsa kami yang mengalami kesesakan, yang saat ini bangsa kami mengalami kemiskinan, yang saat ini bangsa kami merasakan kekurangan ataupun beban berat dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu di bangsa kami, yang mungkin saat ini banyak kelaparan, yang saat ini mungkin banyak sekali yang sedang kekurangan dan bahkan mengalami kesulitan dalam setiap ekonomi mereka. Tuhan yang pulihkan kembali keadaan mereka ya Bapak, karena kami percaya Engkau yang akan membalikan keadaan setiap bangsa kami. Dari yang pertama ya Bapak, kami percaya Engkau akan berkati dan pulihkan ya Bapak. Terlebih Engkau akan balikan keadaan setiap bangsa kami yang saat ini mengalami kekurangan, mengalami kelimpahan daripada Engkau. Terlebih ya Bapak, anugerah-Mu senantiasa ada untuk setiap bangsa dan negara kami ini. Terlebih ya Bapak, kami percaya Bapak, mungkin bangsa kami dan anak-anak kami yang mungkin saat-saat ini mengalami kelemahan Tuhan, yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang saat ini mengalami berbagai masalah dalam setiap keluarga maupun pribadi. Tuhan berkati dan pulihkan mereka, karena kami percaya jaminan-Mu senantiasa ada untuk bangsa dan negara kami, terlebih keluarga-keluarga ya Bapak. Terlebih kami juga berdoa untuk jemaat di tempat ini. Tuhan berkati ya Bapak, yang saat ini mengalami sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pulihkan, yang saat ini mengalami kelemahan ekonomi Tuhan balikkan keadaan setiap kami anak-anak-Mu, dan biarkanlah nama-Mu dapat ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan berkati setiap pekerjaan yang jemaat di tempat ini kerjakan Tuhan Yesus, karena kami percaya jaminan-Mu senantiasa ada untuk setiap keluarga-keluarga di tempat ini ya Bapak. Dan kami boleh mengalami pemulihan, kami boleh mengalami berkat berkelimpahan, kami tidak akan mengalami kekurangan. Terlebih kami boleh memberi, memberkati mereka yang saat ini mengalami kekurangan, karena kami percaya jaminan-Mu senantiasa ada untuk setiap kami anak-anak-Mu. Terlebih ya Bapak, Tuhan berkati anak-anak di tempat ini yang mungkin masih sekolah, masih dalam pendidikan juga. Tuhan berkati hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdasan daripada Tuhan, biar senantiasa walaupun mereka
dalam sekolah studinya melalui online, tapi percaya Bapak, hikmat yang dari surgawi senantiasa ada untuk setiap mereka. Terlebih Tuhan berkati yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda seperti janji-Mu, dan kami percaya Bapak, tangan-Mu tidak akan terlambat menolong setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kekurangan dan kelemahan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya setiap jaminan-Mu senantiasa ada untuk setiap kami anak-anak-Mu, dan kami mau tetap bersyukur dalam keadaan apapun, karena kami percaya Engkau sudah menjamin setiap kehidupan kami. Anugerah-Mu selalu buat setiap dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa di setengah ini, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Ibu Surya sudah menaikkan pokok doa syafaat kita bersama-sama. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, saya ajak bagi berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita seperti wanita yang menangis bau hati Tuhan. Biarlah hidup kita terus merendahkan diri dari Tuhan. Setelah selesai ibadah hidup kita terus merendahkan diri hadapan Tuhan, supaya itu kita layak di hadiratnya. Amin. Seperti wanita bermurah menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita bermurah hati menangis di bawah kaki-Mu. Demikianlah Tuhan, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Tuhan dapat syukur dan berkat sesama Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan doakan barang keramat ini supaya Tuhan hancurkan segala kuasanya, sehingga ini benda tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita, Bapak Ibu, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya, Bapa di surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Sebelumnya Tuhan bentengi, lindungi keluarga kami yang semua ada di sini. Bentengi dengan kuasa darah Yesus keluarga kami dimanapun mereka berada. Sidang jemaat-Mu yang tidak bisa hadir di sini, Tuhan, kiranya Engkau membentengi kami sehingga tidak ada celah, tidak ada celah berkuasa iblis untuk menyerang kami. Oleh sebab itu Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau akan melucuti segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis, kekuatan apapun yang ada di dalam benda-benda ini. Patahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan singkirkan dan Tuhan akan lucuti kuasanya, sehingga sungguh-sungguh dalam benda ini tidak ada kuasanya lagi. Kami percaya kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari segala kuasa dalam bentuk apapun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan hancurkan segala kuasa yang ada dalam benda-benda itu, sehingga benar-benar ya Tuhan, saat ini benda-benda sudah menjadi benda yang tidak punya kuasa apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kasih setiamu, kebaikan anugerah-Mu. Kami mengucap syukur sebab Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa sekali lagi untuk saudara kita yang sakit. Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk sedang jemaat-Mu yang saat ini sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan lawat dan tengok mereka. Kami berdoa untuk orang tua dari Bu Siagian yang sakit di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan Tuhan, supaya orang tua dari ibu dari Bu Siagian ini disembuhkan, dijamah oleh Tuhan Yesus. Demikian juga untuk ibu dari Butik dan Bu Yas yang di rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya Tuhan lenyapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan Tuhan. Demikian juga untuk Pak Bambang yang di rumah, Tuhan akan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Stroke yang dialaminya, Tuhan tolong supaya Tuhan akan sembuhkan, sehingga benar-benar Tuhan tubuh Pak Bu Bambang boleh kembali sehat dengan kasih dan kuasa-Mu. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang lain yang kami tidak tahu, yang mungkin saat ini sakit, Tuhan Kau lawat diri mereka dimanapun saat ini mereka berada. Engkaulah Tuhan yang berdaulat di atas semuanya ini. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa, mengasihi dan menyertai kami. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan lindungi kami, sertai kami, supaya Engkau akan tuntun kami sampai di rumah dalam keadaan selamat, baik yang jauh maupun yang dekat. Tuhan akan lindungi kami dengan malaikat-Mu. Berkati hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau akan berikan apa yang menjadi bagian kami, makanan, minuman, pakaian yang layak. Berkati dalam usaha pekerjaan kami, supaya kami memperoleh penghasilan yang dapat untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan akan singkirkan dari segala mara bahaya, dari segala kuasa iblis roh jahat, dari segala sakit penyakit. Tuhan akan singkirkan, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, damai, dan sejahtera. Tuhan tahu apa yang menjadi beban dan pergumulan kami masing-masing. Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
sadu kembali, kita mengambil saat teduh sejenak.